Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. How are you? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Jangan lupa stay safe dan kalau misalkan mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Oke, kita lanjutkan sekarang materi kita ke lesson 2. Bahasa Inggrisnya, kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai determiners quantifiers atau frase yang digunakan untuk menunjukkan jumlah. Nah, vocabularies atau kosakata yang digunakan biasanya ada E. E itu artinya adalah sebuah untuk huruf awalan konsonan sound. Contohnya yang konsonan sound itu seperti huruf yang awalnya itu B, C, D, dan lain sebagainya. Kemudian ada N yang artinya sama, sebuah, tapi untuk huruf yang awalnya itu adalah vowel sound. Vowel sound itu adalah sebuah kata benda yang huruf awalnya berupa huruf A, I, U, E, O. Suaranya atau kata-katanya terdengar seperti A, I, U, E, O. Kemudian ada count atau jumlah seperti 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada a lot of yang artinya adalah banyak. Kemudian untuk menanyakan jumlah itu menggunakan how many. Lalu untuk menunjukkan kata tunjuk ini itu artinya adalah this. Kemudian kalau itu, untuk itu kata tunjuknya adalah that. This dan that itu digunakan untuk kata tunjuk yang bendanya berjumlah satu atau tunggal. Kemudian ada this yang artinya adalah ini untuk benda jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Kemudian ada juga those yang artinya adalah itu untuk benda jamak atau lebih dari satu. Oke, contoh kalimatnya. Oke, untuk contoh kalimatnya menggunakan noun ya kalau untuk ini atau kata benda. Contoh, I have a bag. Saya mempunyai sebuah tas. Kalau kalian ingin menunjukkan kalau kalian punya hanya satu, kalian bisa menggunakan kata a. Yang artinya adalah sebuah. Kenapa di sini menggunakan Karena huruf pertama dari bendanya itu adalah B atau konsonan sound. Kemudian contohnya lagi. Look, Yani brings an apple. Lihat, Yani membawa sebuah apel. Di sini artinya juga sama-sama sebuah, tapi penggunaannya adalah an. Kenapa? Karena huruf di depan kata bendanya itu adalah vowel sound. Vowel sound itu adalah kata benda yang pengucapannya itu seperti kata-kata huruf A, I, U, E, O. Kemudian contoh lagi, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Di sini menggunakan to be is, kenapa? Karena bendanya cuma satu. Kemudian menggunakan a. Contohnya lagi, there are 5 books on the table. Ada 5 buku di atas meja. Kalau bendanya lebih dari satu, maka to be-nya menggunakan are. Kemudian di belakang kata bendanya itu ditambahi dengan huruf S. Maka ini menunjukkan kalau bendanya itu lebih dari satu. Kemudian, I have 3 bags. Saya mempunyai 3 tas. Saya mempunyai 3 tas. Tasnya di sini ada tambahan S karena tasnya lebih dari satu. Kenapa di sini tidak menggunakan to be? Karena have ini adalah kata kerja. Jadi tidak usah menggunakan to be. Kemudian, this is a flower. Ini adalah sebuah bunga. Jadi kalau misalkan bendanya satu, itu menggunakan is, lalu ada kata a yang artinya adalah sebuah. Atau kalau kalian bisa menyebutkan bahwa itu jumlahnya adalah one. This is one flower, boleh. Kemudian,
These are 9 flowers. Ini adalah 9 bunga. Jadi di sini menggunakan to be are karena bendanya banyak. Kemudian di belakang kata bendanya ditambahi huruf S yang menyatakan kalau bunganya ini lebih dari satu. Kemudian that is a star. Itu adalah sebuah bintang. Maka di sini menggunakan to be is dan ada e-nya karena bintangnya cuma satu. Kemudian those are stars. Itu ada banyak bintang. Jadi karena bintangnya tidak bisa kita hitung, kita bisa langsung mengucapkan those are stars. Di sini menggunakan to be are, lalu di belakang kata bendanya ditambahin s yang menyatakan bahwa bendanya berjumlah banyak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk pattern. Pattern itu adalah rumus. Nah, rumus yang digunakan atau ini bisa dibilang sebagai susunan ya. Apabila benda yang disebutkan hanya satu, contohnya ada menggunakan this atau menggunakan that. Jadi to be-nya menggunakan is lalu disebutkan a atau an, tergantung kepada huruf awalan bendanya. Atau kita bisa menyebutkan one. This is one table. Atau that is one table. Atau that is a table. Apabila benda yang disebutkan lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan kata tunjuk this atau those. Kemudian to be-nya menggunakan are, lalu jumlah bendanya, kemudian nama benda diakhiri dengan huruf S. Jadi ada tambahan S-nya. Contohnya, jadi kita tidak harus menggunakan this atau that, kita juga bisa menggunakan there ya. There ini artinya adalah ada atau di sana. Kemudian, there are 2 bags. Ada S di belakang kata bendanya. Kenapa? Karena bendanya lebih dari satu. Lalu di sini menggunakan are. Kenapa? Karena bendanya banyak. Kemudian contohnya kalau yang ini bagaimana? There is a book. Ada sebuah buku. Ingat, di sini menggunakan to be is, lalu menggunakan a yang menyatakan bahwa jumlahnya hanya satu. Atau kita bisa menggunakan one. Oke, kemudian untuk pertanyaannya atau untuk membuat kalimat tanyanya. Nah, untuk kalimat tanya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah yes no question atau pertanyaan yang jawabannya itu hanya yes atau no. Kemudian ada pertanyaan yang jawabannya itu menyertakan jumlah bendanya. Contoh yang pertama, is there a pen on the table? Apakah ada sebuah pulpen di atas meja? Kenapa di sini menggunakan is yang di depannya? Karena yang ditanyakan adalah pulpen hanya satu. Kalau untuk pertanyaan, to be itu berada di depan. Kalau jawabannya ya, yes, there is. Ingat di sini to be-nya lagi karena pertanyaannya menggunakan is. Oke, kalau tidak ada, no, there is not. Kemudian kedua, are those your erasers? Apakah itu penghapusmu? Kenapa di sini menggunakan are? Karena yang ditanyakan bendanya adalah banyak. Yes, those are. Ya, mereka penghapusku. No, those aren't. Tidak, itu bukan penghapusku. Oke. Jadi pertanyaan dan jawaban itu harus sama. Kalau pertanyaannya menggunakan are, maka di belakangnya juga menggunakan are. Kalau pertanyaannya menggunakan is, maka di belakangnya juga menggunakan is. Oke. Untuk menanyakan berapa jumlah benda menggunakan how many pencils do you have? Berapa banyak pensil yang kamu punya? Kenapa di sini menggunakan s? Karena kita masih belum tahu berapa pensil yang kamu miliki. Jawabannya I have a pencil. Saya mempunyai sebuah pensil. Karena di sini hanya satu, maka kita menggunakan a. Oke, kalau ada yang masih belum jelas, silakan nanti ditanyakan di grup ya.
Insya Allah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. I think enough for today. Thank you for watching. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.